Halo teman-teman, pernahkah kamu merasa bingung saat menulis kalimat dan tidak tahu tanda baca apa yang tepat untuk digunakan? Dalam video ini, kita akan membahas berbagai jenis tanda baca dalam bahasa Indonesia dan cara penggunaannya. Dalam memahami tanda baca, kita bisa membuat tulisan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Yuk, kita mulai. 1. Tanda titik. Pertama, kita punya tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana. Selain itu, tanda titik juga digunakan dalam singkat, seperti SDR, untuk saudara, dan dalam angka desimal, misalnya 3.14. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat, seperti dalam daftar atau antara dua klausa. Contohnya, telepon, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat ada di depan, seperti pada kalimat, jika hari hujan, kita tidak pergi. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat yang masih berhubungan tetapi sudah memiliki struktur lengkap masing-masing. Misalnya, hari ini sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Tanda ini juga bisa digunakan dalam daftar yang panjang untuk membedakan setiap unsur. 4. Tanda titik 2. Tanda titik 2 biasanya digunakan untuk mengawali daftar, kutipan langsung, atau penjelasan yang berinci hal sebelumnya. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Tanda hubung. Tanda hubung menggunakan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna. Contohnya, ikan-ikan di laut sangat beragam, atau untuk memisahkan kata pada akhir barisan dalam tulisan tangan. 6. Tanda pisah. Berbeda dengan tanda hubung, tanda pisah digunakan untuk memberikan penekanan atau jeda kalimat. Misalnya, perjalanan ini meskipun panjang dan melelahkan sangat berkesan. 7. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat berbentuk pertanyaan. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda ini menunjukkan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. 8. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk menunjukkan ekspresi kuat, seperti perintah atau seruan. Misalnya, alangkah indahnya Taman Laut Bunaken. Tanda ini sering digunakan untuk membahas ekspresi pada tulisan. 9. Elipsis. Elipsis atau titik-titik digunakan untuk menunjukkan jeda atau sesuatu yang terputus. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Elipsis juga dapat menunjukkan bahwa ada bagian yang dihilangkan dalam kutipan. 10. Tanda petik. Tanda petik ganda digunakan untuk mengapit kutipan langsung atau judul dalam kalimat. Contohnya, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya, karena besoknya akan dibahas dalam rapat. 11. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal biasanya digunakan untuk mengapit makna atau terjemahan suatu kata. Misalnya, kau dengar bunyi kring-kring tadi? 12. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan, seperti singkatan atau padanan kata asing. Misalnya, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Ujian Kemahiran Berbahasa Indonesia, dalam kurung UKBI. 13. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada kalimat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 1 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring II garis miring 2022. Atau setiap siswa diminta untuk membawa buku garis miring tulisan dari rumah. Tanda apostrof. Tanda apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia akan kusurati atau malamlah tiba. Itulah penjelasan mengenai berbagai tanda baca dalam bahasa Indonesia. Semoga video ini membantu kamu dalam memahami penggunaan tanda baca yang tepat. Dengan tanda baca yang benar, tulisan kita bisa menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Mari gunakan tanda baca dengan baik dan selamat menulis.